Balik lagi bareng kita di Cerita Roda Indonesia. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan ke suatu tempat yang sejuk banget nih, karena di kota Bandung ini lagi panas-panasnya ya, hampir di seluruh dunia lah. Maksudnya ini suhu terekstrim kita selama ini gitu. Sepanjang sejarah ini suhu terekstrim di Bandung ya, karena belakangan ini kita sampai ke 35 derajat gitu. Nah, makanya biar nggak kepanasan, biar nggak dehidrasi, nggak apapun itu, makanya kita mutusin buat nyari tempat yang benar-benar sejuk. Nah, perjalanan kali ini kita tuh bakal ke Warung Kabut di daerah Ciwidey, Ranca Bali, di Ranca Bali. Mungkin kalian udah ada yang pernah ke sana, atau ya ini kondisi jalan terbarunya lah, jalan baru menuju Warung Kabut gitu. Biasanya sih jalur-jalur ini banyak orang yang sunmori biasanya di minggu pagi. Nah, tapi kita kali ini berangkat jam 2 sore nih, jadi ya mudah-mudahan nanti warungnya masih buka gitu, karena nggak sampai malam biasanya si Warung Kabutnya ini nih. Dan memang kalau kita ke sana pasti memang ada turun kabut gitu. Dan ini juga kemarin sempat viral juga di daerah situ, terutama di daerah Gunung Sembul itu, yang banyak orang selfie di tengah jalan. Nah, ini di daerah-daerah situ lah. Jadi nanti kalau misalnya ada pengen mau ke Pinusnya, tinggal maju sedikit lagi, itu ke perbatasan dengan Cianjur tuh, di turunan itu. Dan ini salah satu jalur yang paling dekat ke pantai selatan juga, ke pantai Cianjur Selatan tuh. Jadi jalur Ciwidey Cidaun biasanya orang bilang itu. Nah, kebetulan waktu itu juga kita pernah ke sana, cuma belum direkam ya. Mungkin nanti kita bakal coba lagi update ke jalur Ciwidey Cidaun itu gitu. Nah, tapi kali ini kita mau ke Warung Kabut aja gitu, buat ngedinginin buat mendinginkan suasana yang memang belakangan ini ya benar-benar panas gitu. Nah, kita berangkat dari kota Bandung, kita berangkat dari Antapani. Ini kondisi terbarunya ya, Oktober 2023 nih. Bisa dilihat ini udah mulai lengang sebenarnya, karena kita ini berangkat sore. Nah, kita masuk ke lewat jalan BKR. Ini jalan lingkar selatan, orang Bandung bilang tuh ini lingkar selatan ya. Karena kalau misalnya sebenarnya kita bisa lewat Kiat Condong, lewat Soekarno Hatta, tapi itu lama lah lampu merahnya gitu. Lampu merahnya bener-bener lama gitu, di situ aja ngabisin banyak waktunya. Nah, makanya kita pilih jalur BKR ini gitu. Jadi BKR kita ke Tegalega, nanti dari Tegalega kita ke Lebih Panjang ke Kopo Soreang Pasir Jambu Ciwidey Ranca Bali, dan Warung Kabut. Nah, itu mungkin rute yang bakal kita laluin di perjalanan kali ini gitu. Bisa dilihat kondisinya memang agak sedikit lengang ya, nggak terlalu ramai-ramai banget, karena memang ini Minggu sore. Karena di hari Minggu itu biasanya orang aktivitas tuh pagi-pagi sampai siang, sisanya mereka istirahat di rumah biasanya, karena ya besoknya udah mulai kerja lagi gitu, besoknya hari Senin. Nah, tapi ini kondisi jalannya dan masih cerah ya, maksudnya, dan ya udah lama juga sih nggak turun hujan gitu. Seenggaknya sampai video ini kemarin dibuat itu cuma sekali turun hujan di kota Bandung. Ya benar-benar Bandung ini lagi panas-panasnya gitu. Nah, buat cari yang sejuknya, yang dinginnya, nah kita mau ke Warung Kabut. Kurang lebih sih perjalanan bakal makan waktu 1,5 jam ya. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya kita kan berangkat sama anak, istri, jadi memang pasti ada beberapa kali kita istirahat gitu, entah itu di tempat makan atau di pom bensin ya, banyak lah, maksudnya biar nggak terlalu capek juga.
Yang penting sih kita ngerasain sih suasana kabutnya itu tuh, kabut yang udah jarang banget itu di Bandung. Gitu. Nah ini kita udah masuk ke jalan yang mau ke Terminal W Panjang di sini nih. Jalan Terminal W Panjang. Nah di sebelah kanan itu Terminal W Panjang ya. Nah di depan itu nanti ada perempatan. Kalau ke kiri itu ke Muhammad Toha, itu udah masuk Jalan Soekarno Hatta ya. Dan ke kanan itu ke Kopo, lurus itu ke sentra Cibaduyut gitu, sentra sepatu Cibaduyut. Nah biasanya kalau misalnya kalian dari luar kota Bandung, ya Bandung juga terkenal dari sisi sepatunya gitu, apalagi sepatu-sepatu kulit. Nah sentranya itu ada di Cibaduyut yang ini nih, yang ada patung sepatu gedenya, tapi sekarang udah nggak ada. Nah di ini juga ada flyover baru nih, flyover terbesar juga, maksudnya flyover besar juga karena selain Pasopati, nah ini ada baru nih. Ini tuh dari Pasir Koja sampai ke Muhammad Toha nih, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini di Pasir Koja sampai ke Muhammad Toha, jadi cuma ngelewatin Kopo, perempatan Kopo, ngelewatin perempatan Cibaduyut. Nah habis itu udah gitu. Jadi ya lumayan cukup mengurangi kemacetan di sini, karena ini kalau misalnya itu macet banget ya itu tadi ini ada terminal kan. Jadi di terminal itu ya banyak bis-bis gede yang kayak yang mau ke terminal atau yang keluar dari terminal, itu yang bikin macet. Nah kita masuk ke jalan Koponya di sini nih. Nah kalau kalian yang di luar Bandung, misal di Jakarta ya, kalian sekarang ya apalagi punya mobil sebenarnya bisa keluar di tolnya gitu. Nah, apalagi kan sekarang ada tol Soroja tuh, jadi kalian bisa keluar di tol Soreangnya langsung lanjut ke Pasir Jambunya, itu lebih cepat lagi sebenarnya. Kalau kita kan riding pakai motor, jadi ya memang harus nyusurin jalur lama juga sih. Tapi di depan juga ada beberapa jalur baru di Soreangnya itu yang bagus banget jalannya gitu, dan biasanya kosong sih. Ini kondisi jalan di sore hari ya, sore hari yang bener-bener cerah gitu. Kita berangkat jam 2 kan, 2.15 tadi dari rumah tuh. Jadi ya kemungkinan sampai sana jam 4. Nah biasanya di sana tuh nggak sampai malam di warung kabut itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan masih kekejar lah dengan kondisi yang lengang kayak gini. Tapi kita nggak tahu tuh, biasanya dari arah Ciwidey-nya itu banyak banget kendaraan. Nanti kita lihat di jalan Ciwidey-nya, dia jalan Pasir Jambu, Ciwidey, alun-alun Ciwidey, terus Raja Bali ini tuh biasanya banyak yang turun karena ini memang ya udah waktunya mereka juga pulang gitu kan, habis liburan di pagi ya paginya, atau San Mori di pagi harinya ya pulang malamnya. Atau yang kemarinnya mereka nginep dari hari Sabtu ya mereka pada turun gunung gitu ya. Mudah-mudahan sih kita masih dapat kabutnya gitu, karena ya aduh itu benar-benar yang kita harapin banget gitu. Karena ya di Bandung kan balik lagi tadi panas, lagi panas ya, mungkin gak cuma di Bandung lah ya, ini suhu tertinggi, suhu makin lama kan buminya juga makin tinggi suhunya gitu. Kita kemarin Bandung tuh nyampe di 35 derajat tuh, yang biasanya maksimal di 28 gitu. Kalau ya sekarang bisa sampai 35, bener-bener panas banget gitu. Ini kondisi jalan terbarunya ya. Nah ini ada angkot hijau, jadi angkot yang ikonik dari Soreang ke Kopo tuh biasanya pakai angkot itu. Mataharinya bisa dilihat udah mulai turun ya. Udah mulai turun, langitnya udah mulai menguning. Jadi ya benar-benar memang kita berangkatnya di sore hari. Masih mending sih kalau misalnya kita berangkat malam minggu ya, jadi ya bisa nginep dulu di sana gitu, karena ya malam minggu gitu, besoknya hari minggu ini kita berangkat hari minggu sore gitu, yang memang harus pulang lagi karena ya besoknya kerja
Jadi nggak mungkin nginap di situ, anak pun sekolah juga gitu, jadi nggak mungkin langsung nginap di Ciwidey-nya. Jadi makanya kita cuma di sana cuma sekedar menikmati suasana kabutnya, makan baksonya tuh, baksonya juga enak banget di sini. Sama warung kabutnya, warung kabut Bu Ita, satu Bu Ika atau Teh Dita, nanti kita lihat namanya. Tapi memang itu salah satu warung kabut. Karena di selain warung itu juga banyak juga di sekitarnya gitu, tapi yang disebut warung kabut ya itu. Nah ini kita udah deket dengan Lanut Sulaiman nih, salah satu ya lapangan udara gitu. Selain Hussein, jadi di sini juga ada Lanut Sulaiman yang buat biasanya sih buat latihan militer gitu, terjun payung, begitu kita buat latihan militernya. Sebentar lagi kita nyampe di Soreangnya nih. Jadi kalau kalian misalnya pengen tahu gimana kondisi jalannya sekarang, mulus enggak, rapi enggak, melebarkah atau macetkah, nah ini kondisi terupdate di bulan Oktober ini nih. Bisa lihat jalannya masih lengang ya, nggak terlalu begitu padat gitu, jadi masih ada jarak ke depannya juga tuh jauh sama kendaraan di depan kita. Jadi ya kita nikmatin aja perjalanannya gitu, nggak ngebut juga, karena tadi kan kita bawa anak istri, bawa keluarga gitu ya, pelan aja lah gitu. Maksudnya jalan-jalan sore ya, tapi kita ngejar kabut nih gitu. Kita udah rindu banget itu, suhu di bawah 20 derajat itu bener-bener jarang banget. Malam aja sekarang kita tuh 23, 24 gitu, di 20 mungkin 22. Nah biasanya kan kalau misalnya dingin aja tuh bisa sampai 16 di Bandungnya juga, 17 di Bandungnya tuh bisa sampai segitu gitu ya, apalagi di atasnya ini gitu, di daerah Ciwidey, di daerahnya. Nah ini kondisi jalannya, bisa dilihat jalannya bener-bener mulus gitu ya, bener-bener mulus dari Kopo ke Soreangnya ini. Jadi ya enak banget, apalagi kalau misalnya jalan pagi ya, San Mori yang benar-benar Sunday morning ya gitu kan. Kalau kita kan udah sore nih, jadi nggak bisa disebut San Mori kan. San Mori itu ya Sunday morning riding. Tapi ya karena kita memang pengen ngejar dinginnya gitu, ngejar kabutnya ya, kita usahain gitu sampai di sana. Nah ini pertigaan Soreang, kita ambil ke kiri, di depan kita ambil ke kanan. Sebenarnya bukan pertigaan, ini ada sedikit segitiga, jalan segitiga yang ada di tengahnya itu. Nah ini kita ambil ke kanan di sini. Ambil ke kanan, nanti ketemu Tugu Strawberry. Nah baru kita ke kiri, nah itu masuk ke Soreangnya. Kalau tadi lurus itu ke Banjaran ya. Jadi sebenarnya bisa juga kita lewat Banjaran, lewat Bojong Soang, lewat Dayakolot. Nah masuk ke Banjaran, terus nanti ketemu di Soreangnya gitu, langsung ke Ciwidey-nya. Ataupun bisa lewat Pangalengan, lewat saya lupa nama jalannya apa, tapi itu nanti juga mungkin kita bakal lewat situ ya, buatnya update aja gitu kondisi jalan terbarunya dari Pangalengan ke Ciwidey. Bisa dilihat aspalnya begitu mulus ya gitu. Ini enak banget nih kalau misalnya pagi-pagi gitu kan, sama komunitasnya ya, riding cantik, santai-santai. Apalagi nanti di depan banyak tikungan, naik gunung gitu kan. Aduh pemandangannya indah. Wah bener-bener cocok banget buat riders gitu lewat sini. Dan kalau misalnya kalian ada waktu lebih atau misalnya pengen lebih puas lagi, ini bisa tembus ke Cianjur Selatan, ke Pantai Cidaun lewat sini. Jadi jalur Bandung
ke Cidaun itu kurang lebih sekitar 100-an kilometer gitu. Waktu itu kita jalan ke sana tuh 4 jam, yang harusnya mungkin 3,5 jam atau 3 jam mungkin bisa dicapai, tapi karena kita banyak berhenti ya jadi sampai sana 4 jam, dan itu masih bisa PP ya, kita masih bisa PP balik lagi ke Bandung nggak terlalu malam juga, jam 8 malam. Kita berangkat waktu itu jam 10 pagi, jam 9 pagi ke Cidaun. Cuma sayangnya waktu itu belum sempat bikin videonya, belum sempat ngonten di jalur itu ya. Mungkin nanti kita bakal update lagi nih gimana sih perkembangan jalur Ciwidey Cidaun. Nah, jadi kalau misalnya orang Bandung tuh mau ke pantai pun juga nggak begitu jauh sebenarnya, asalkan ya mau ridernya gitu, karena jalannya pun benar-benar bagus gitu kan, ada air terjunnya, kita bisa lihat banyak air terjun nanti di pinggir-pinggir jalannya gitu. Dan ada satu curug yang Curug Ceret namanya, itu benar-benar di samping kiri jalan kalau dari arah sini, dan ada pemandangan-pemandangan curug lainnya yang di seberang-seberang tebing-tebing gitu. Pemandangannya bagus lah, jalannya pun kalau misalnya kalian lewat situ, pernah lewat situ ya mungkin tahu juga ya, jalannya kecil terus berliku-liku turun naik gitu. Jadi kalau saya dulu walau waktu kemarin ke situ kepikiran ini siapa yang bikin gitu kan ya, maksudnya siapa yang bikin jalan seunik ini gitu, benar-benar unik lah, tikungannya tajam turun, makanya ada yang bilang itu juga kelok 1000, tikungan 1000 atau kayak banyak banget gitu, karena banyak banget belokannya gitu, banyak banget belokan, jalurnya kecil. Kalau misalnya pakai kendaraan yang lebih gede sih kayaknya harusnya nggak bisa ya, kayak bis gitu kayaknya belum bisa deh. Kalau misalnya masih mobil-mobil keluarga ya mungkin bisa, tapi memang harus benar-benar prima kondisi kendaraannya, dan harus benar-benar bisa bawanya gitu. Jadi karena kan memang apa ya, memang terjal gitu, entah itu turunannya, entah itu tanjakannya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kita ke arah Cidaun itu ya Pak, otomatis banyak turunnya gitu kan, kita dari daerah pegunungan mau ke pantai itu nanti bakal nemu satu turunan yang kita lihat di atas itu langsung ke pantai selatan, dan itu pantai Cidaunnya di situ. Kalian juga bisa main nanti dari Cidaun itu sekitar 15 menitan itu ke Karangpotong, ada Karangpotong Ocean View tuh deket di situ juga. Jadi ya enaklah, banyak itu bisa tembus langsung nanti ke Pelabuhan Ratu. Kalau ke kanan ke kiri tuh nanti bisa tembus ke Pangandaran. Jadi kita nyusurin jalur pantai selatan, memang benar-benar jalannya juga bagus, tapi nanti mungkin kita bakal update lagi. Nah ini kondisi jalan baru yang ada di Soreang nih, benar-benar jalannya mulus, kosong. Wah enak banget lah ini, apalagi dilihat pemandangannya juga di depan banyak gunung-gunung gitu. Ini paling seru sih di Soreang ini, jadi nggak kerasa panasnya gitu Soreang ini, sebelum nanti masuk ke Jalan Pasir Jambu. Nah ini ada jalan barunya. Jalan baru ini benar-benar mulus itu kan, kosong, enak lah gitu, enak buat riding lewat sini nih. Ini jalan alternatif atau jalan yang disarankan sekarang itu di pelang-pelangnya gitu, biar nggak lewatin alun-alun Soreangnya tuh. Jadi ya biar nggak macet aja gitu, makanya kita sedikit diarahin muter gitu dari pada jalur yang lamanya, jalur yang lewat ke alun-alun Soreangnya gitu, ke Pemkabnya. Nah ini benar-benar kosong nih. Ini beberapa kali juga ke daerah atas yang memang seringnya begini gitu, kosong, lengang, jalurnya bagus, bisa dilihat tuh mulus, tikungannya, waduh enak lah. Kalau bisa, apalagi kalau bisa pakai motor-motor gede gitu, maksudnya yang bisa cornering. Wah ini keren banget di sini nih, jalannya enak banget nih. Nikung kosongnya sih yang bikin enak tuh kosongnya, dan jalannya yang mulus. Nah ini kondisinya
kondisi terbaru ini di Soreang. Kita lagi ada di Soreang, jadi ya kalian buat kalau misalnya nanti mau ke Ciwidey ya beginilah kondisi jalan terbarunya, update Oktober 2023. Jadi ya kita selain jalan-jalan gitu, kita juga ya sharing informasi lah, maksudnya keadaan kondisi jalan terbaru dari jalan ke tempat-tempat yang biasa didatangi wisatawan gitu, maksudnya objek-objek wisata juga di sini, karena Ciwidey itu salah satu tujuan wisata. Kalau misalnya kita mau main ke Bandung mau kemana sih gitu, kita banyak banget lah. Kalau misalnya kalian udah kenal yang namanya Bandung Raya tepatnya, karena Soreang ini pun dia ibu kota dari Kabupaten Bandung gitu. Sementara Lembang pun itu masuknya Kabupaten Bandung Barat. Dan ada kota Bandung ya, kota Madya Bandung, terus ada Cimahi di dalamnya gitu. Itu Bandung Raya lah, semua yang platnya D. Jadi kita kalau misalnya mau wisata ke Bandung, nah ini udah jalan mau ke Pasir Jambu ya di sini ya. Jadi kalau kita misalnya mau lagi ada di Bandung terus bingung mau main kemana ya, banyak banget padahal gitu. Kalau misalnya kita ke utara itu ada Dago Pakar, ada Tahura, ada Maribaya gitu kan, jauh ke Lembang. Terus di Lembang juga ada Parongpong, Sasan Bajuri, kayak misalnya Lembang Pakju. Terus ada Puncelut juga sebelum jauh ke situ, ada Tebing Keraton juga di daerah Dago. Di Tahura tuh ada juga Curug Maribaya yang tadi bilang, ada juga Bukit Moko, itu lebih dekat ke kotanya tuh, Caringin Tilu di situ tuh. Jadi kalian kalau misalnya pengen lihat Bandung dari ketinggian, makan Indomie dari ketinggian, terus lihat City Light, nah itu di Cartil biasanya, Caringin Tilu, atau nggak di Puncelut, atau yang paling tingginya lagi itu di Bukit Moko. Nah, sebelumnya kita udah pernah bikin video ke salah satu kafe, yaitu Kafe Esa itu ya sama menyuguhkan pemandangan City Light gitu, karena di daerah utara itu yang dijual City Light-nya. Nah, kalau di keselatannya kita tuh ada di Bandung itu ada Pangalengan. Nah, jadi kalau Pangalengan itu kita bisa keluar dari Tol Buah Batu, Tol Muhammad Toha. Nah, itu kita bisa ke Pangalengan lewat Banjaran. Sebelum ke Pangalengan kita bisa ke Pegunungan Malabar tuh, di situ ada yang namanya Negara Puntang. Itu jadi banyak banget lah. Nah, melipir ke arah baratnya lagi yaitu ada Ciwidey gitu kan, itu lewat dari Soreang, Kopo, jadi itu langsung ke Ciwidey. Bisa ke Cianjur tuh, itu tembus juga tuh Ciwidey dan Jabali itu tembus ke Cianjur, tempat yang pernah viral itu tuh Abah Jajang yang rumahnya itu di depan air terjun Citambur. Wah, itu bener-bener viewsnya bagus. Kita juga udah pernah kesana. Nanti kita coba kesana lagi buat share juga lah, maksudnya buat share kondisi terbarunya dan kondisi rumahnya sekarang gimana sih rumah Abah Jajang itu tuh tembus tuh bisa dari Ciwidey juga, dan jalannya memang lebih bagus lewat Rancabali Ciwidey daripada lewat Cianjur kotanya, itu lebih muter lagi dan katanya jalannya lebih rusak. Dan waktu itu kita main ke sana pun kita masuk diminta melipir ke dalam kebun tehnya. Waduh, benar-benar karena jalan utamanya itu lagi diperbaiki. Nah, di Ciwidey itu kan banyak juga tuh, ada Kawah Putih, ada Ranca Upas, ada sekedar menikmati kebun tehnya gitu, ada pemandian panasnya, sama kayak di Pangalengan juga gitu. Pangalengan juga banyak, Taman Langit, Nemo Highland, wah banyak banget lah tempat wisatanya. Tinggal kita mutusin mau kemana. Jadi kalau misalnya sehari sih nggak bisa ya, maksudnya bisa kena semua gitu, dari utara, selatan, di baratnya pun kita ada juga. Ada kalau misalnya mau ke main-main apa yang baru tuh Waterboom Wahoo itu ada di KBP itu di Kota Baru Parahyangan, itu di Padalarang. Terus ada Stone Garden yang agak lamanya.
banyak lah. Itu juga kita 2 jam bisa sampai ke puncak Bogor gitu lewat Cianjur, lewat Raja Mandala itu, maksudnya lewat Padalarang, Raja Mandala, Cianjur, terus Bogor. Itu kurang lebih 2 jaman lagi. Nanti coba kita bikinin juga ke sana kondisi terbarunya kayak gimana gitu. Di arah timurnya kita ada Gunung Manglayang. Wah, benar-benar bagus lah Gunung Manglayang tuh, tempat wisata juga tuh. Yang perbatasan dengan Sumedang tuh. Ya kalau misalnya mau main ke Sumedang, ke Jati Gede ya ke sana. Terus ada Tugu Baru juga tuh, Tugu Kujang apa gitu di Sumedang itu. Nah, kalau misalnya pengen ngelihat terasering persawahan, kita bisa jalan lagi 3 jaman itu ke Majalengka atau Penyawoyan. Nanti kita buatin juga lah kita main di sana. Bandara baru tuh, Bandara Kertajati ya, yang mulai Oktober ini sih katanya semua penerbangan harus lewat sana gitu. Jadi di Hussein ini nggak ada penerbangan domestik kemanapun, semuanya pindah ke Kertajati karena yaitu bandar udara yang dikhususin memang buat Jawa Barat gitu. Cuma ya agak jauh dari pusat kotanya, jauh ke Bandungnya, jauh ke Cirebonnya, jauh ke Tasiknya, itu ya agak-agak sedikit PR lah. Tapi ya dengan adanya tol ya mungkin bisa lebih cepat lagi. Tapi sih kalau saya lebih enak ya di Bandung gitu kan, pakai motor juga bisa setengah jam lah ke Hussein, maksudnya kalau macet itu posisinya, karena yang tengah kota kan macet, lebih simpel lah. Jadi bisa ke Bali tinggal pakai motor, tinggalin sana ya udah gitu. Nah sekarang kita ada agak sedikit PR lagi, harus ke Kertajati. Nah ini kondisi terbaru dari jalan Pasir Jambu Ciwidey ini. Nah ini masih ya Pasir Jambu Ciwidey. Jadi ya beginilah kondisinya jalannya tuh. Dan ini jalan provinsi ya, karena memang nggak ada jalurnya ini putih tuh, putih orange, dan benar-benar masih tegas garis orange itu. Jalannya bisa lihat pantulan mataharinya. Nah ini juga warnanya udah kuning-kuningan gitu sih mataharinya, ya udah mau senja gitu kan. Nah itu di Bandung juga ada salah satu tempat yang memang di dalamnya itu banyak banget anak senja ya, sore yang inilah, sore yang anak senja. Ya beginilah kondisi jalannya gitu, kondisi jalannya dari sore yang ke Pasir Jambu. Ini masih di sore yang sih, belum masuk ke Pasir Jambunya nih. Jalannya bila lihat lika-liku, dan ini terbilang masih lengang ya karena baik lagi kita berangkat sore hari cuma pengen makan bakso di tengah-tengah kabut gitu, karena ya kalau misalnya kita kesana pasti ada kabutnya, makanya namanya warung kabut. Ketinggiannya saya belum ngecek ya ketinggiannya berapa, jadi ya tapi benar-benar bagus lah, benar-benar bagus. Ada juga nanti kalau misalnya lurus lagi itu kita masuk ke perbatasan Cianjur, Naringgul. Nah itu banyak pohon pinus dan itu pasti juga berkabut tuh, ada rest-area di situ. Orang-orang di TikTok itu bilang kayak di Twilight. Jadi kita bisa, jalannya kecil sepi, bisa foto di tengah jalan. Itu yang di Naringgulnya. Kalau kita mau ke salah satunya lagi ada Gunung Sembul tuh, itu juga tembus Gunung Simbul atau Sembul gitu ya, banyak banget lah yang foto-foto di tengah jalan dan itu viral. Mainnya di daerah sekitar Warung Kabut. Nah Warung Kabut itu nanti ada ya perbatasan terakhirnya dari Kabupaten Bandung ke Cianjur. Nah ini ke kiri itu jalur yang tembus di Pangalengan tuh, jalan dulu yang tembus di Pangalengan.
Ini kita udah di Pasir Jambu ya. Nah, di Pasir Jambu kita baru masuk ke Ciwidey, alun-alun Ciwidey. Nah, di situ biasanya macet di situ, jalannya kecil, volume kendaraannya banyak. Ada banyak jajanan di situ, alun-alun namanya juga alun-alun kan, banyak yang jualan, banyak jajanan. Ada Masjid Agungnya juga, ya pasti macet gitu. Nah, tadi kita nemu pertigaan sebelum ini, yaitu tembus di Pangalengan tuh. Aduh. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan aja, ngangin-ngangin aja, pulang dari Ciwidey mau ke Pangalengan, ya bisa gitu. Nah, ini kondisi jalannya sekarang begini ya. Mataharinya udah makin menguning. Nah, ini golden hour nih kalau misalnya foto-foto nih. Di pagi hari ada golden hour, di sore hari pun juga ada golden hour. Warnanya benar-benar ciamik gitu warna si mataharinya, apalagi ini memang lagi cerah gitu tuh. Bisa dilihat tuh di depan juga awannya ada awan mendung ya. Tapi kalau di Bandung sendiri itu udah lama banget nggak hujan gitu. Adapun hujan ya cuma sehari gitu. Ini update sekali lagi nih, update Oktober 2023. Jadi kalau misalnya kalian mau liburan atau mau jalan-jalan aja di weekend ini atau weekend depan atau di weekend lah, pokoknya ya kalian bisa tonton ini dulu biar kalian juga tahu gimana kondisi jalannya. Nah, jadi ya kita juga nggak banyak gak banyak cut videonya gitu, biar bisa nikmatin biar bisa tahu juga kondisi jalannya gitu. Makanya kita uploadnya durasi yang cukup lumayan lah, maksudnya, tapi nggak semuanya gitu kan. Kalau misalnya semuanya ya 2 jam setengah gitu, tapi kita pangkas sedikit bagian-bagiannya gitu, biar ya kurang lebih ya jalannya seperti ini memang gitu. Hampir nggak ada jalan berlubang, hampir nggak ada. Ya ini salah satu buat memperbanyak juga orang yang mau berlibur ke sini, wisatawan yang mau berlibur ke Bandung, terutama ke Ciwidey, ke Kawah Putih ya. Makanya harus infrastrukturnya benar-benar dirapihin gitu, infrastrukturnya benar-benar dirapihin. Karena kalau buat perlebaran jalan mungkin belum bisa, ya jalan utamanya aja yang dibagusin gitu. Karena ya biar nyaman dilewatinya gitu ya, biar orang-orang juga nyaman dilewatinya, walaupun memang kadang ya macet kayak gini. Warnanya benar-benar cantik, warna mataharinya ini nggak mendung. Tapi di sini udah mulai sejuk ya, nggak sepanas tadi di Bandung. Waduh, bener-bener nih Bandung sekarang tuh lagi hot-hotnya gitu, lagi panas-panasnya Bandung. Jadi ya kita pun sebagai keluarga yang benar-benar tinggal di Bandung, nyempatin buat ke pegunungannya gitu, ke kafe-kafe yang ada di gunungnya ya. Karena orang di luar pun ya pengen nikmatinnya itu gitu. Karena kalau di kota mah ya biasa, maksudnya udah biasa juga gitu. Apalagi kan sebelumnya kita pun orang lapangan, jadi udah benar-benar biasa lah. Kalau misalnya kotanya ya paling nongkrong di kafe, di mall ya itu biasa. Tapi ya kita lebih seneng main di alamnya gitu, karena alamnya juga masih dibilang ya cukup sejuk, nyaman dan lain. Karena biarpun banyak tempat wisata ya, tapi benar-benar dijaga gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai ngerusak ya, karena kan memang harusnya sih nggak ada gitu. Maksudnya dia di gunung ya buat
orang tenang aja gitu harusnya. Tapi itu opini pribadi saya aja. Nah ini kita udah mau sampai ke alun-alun Ciwidey. Jalannya bisa dilihat, jalannya masih mulus, masih benar-benar mulus. Nah ini pertigaan alun-alun Ciwidey ini. Kalau dulu saya kurang tahu kemana, tapi kalau yang ini benar-benar pusat kota Ciwidey-nya nih. Ciwidey di sini. Di sebelah kanan itu ada alun-alunnya. Di depan ada masjid, itu Masjid Agung, Masjid Raya Ciwidey gitu ya. Ini pusat kotanya di sini, orang Ciwidey ini nih. Nah dari sini ini udah mulai banyak hotel, penginapan, perkebunan stroberi yang misalnya mau metik di situ, metik sendiri. Nah di sini udah mulai banyak nih. Cuma memang ini sekarang jadi benar-benar padat ya, benar-benar banyak rumah di pinggir-pinggirnya gitu. Karena dulu pas zaman sekolah sih belum seramai ini, saya masih zaman sekolah dulu belum seramai ini gitu, masih kelihatan kebun-kebun stroberinya masih nggak seramai inilah, masih nggak seramai ini. Cuma ini benar-benar pesat banget nih orang-orang bikin ruko-ruko di pinggir jalan ini. Dulu masih benar kelihatan. Nah di depan itu Gunung Patuha ya, Gunung Patuha, kawah putih yang ada kawah putihnya. Nah kalau kita tadi ke kiri lurus itu kita ke Bukit Jamur tuh. Itu salah satu perkebunan teh juga yang jalurnya benar-benar epic banget tuh jalur kayangannya. Dan di situ pun dulu 2017 2018 kita sempat ke sana, jalannya itu masih bebatuan tuh, masih aspal setengah, bebatuan seterusnya sampai ke Bukit Jamur. Dan sepi banget gitu, benar-benar harus ada temennya. Tapi kita nggak tahu juga nih kalau misalnya sekarang. Cuma Bukit Jamur ini juga katanya sih udah nggak beroperasi ya, maksudnya udah nggak jadi tempat wisata. Karena sebenarnya pun itu bukan tempat wisata, cuma maksudnya itu perkantoran perkebunan gitu, yang pohon-pohonnya itu dibikin kayak jamur ya. Tapi ya namanya juga dibikin buat usaha, mungkin ya jadi tempat wisata akhirnya karena ya pemandangannya bagus. Ini ada salah satu resto terkenal juga, Rumah Nenek. Jadi kalau kalian mau makan di Rumah Nenek gitu ya, makan di Ciwidey ini gitu. Ini terus nanjak ya, dari sini, dari tadi Ciwidey itu nanjak terus makin kerasa tanjakannya. Makin kerasa tanjakannya sampai nanti Kawah Putih. Jalurnya cukup 2 mobil, jalannya mulus. Ya kira-kira beginilah kondisi keadaan terbaru dari jalur Bandung Ciwidey, Bandung Warung Kabut. Nah banyak banget perkebunan stroberi, hotel-hotel di sini udah banyak banget. Nah dulu tuh masih kosongan begini nih, banyak yang kosong-kosong ini. Jadi benar-benar kerasa gitu kalau kita misalnya udah masuk ke daerahnya gitu. Nah sekarang sih udah nggak kerasa ya, maksudnya ya udah kayak di kota aja, cuma memang datarannya lebih tinggi karena makin banyak yang buka usaha, yang makin banyak ruko-ruko. Nah ini gerbang ke kita nandain udah masuk ke daerah Ranjabali nih. Ranjabali itu kecamatan di
Kabupaten Bandung yang benar-benar luas banget, nanti sampai ke Cianjur Selatan, perbatasan itu masih Ranca Bali, itu benar-benar luas lah si Ranca Bali ini. Di isinya kebanyakan ya kebun teh gitu. Salah satu kebun teh juga yang lagi viral di sini tuh yang apa namanya, punya PTP yang diurus sama Cibuni Estate kalau nggak salah tuh, PT Melanesia. Nah itu salah satu perumahan atau ya perumahan PTP yang viral juga gitu, yang biru-biru tuh. Nanti kita lewat situ, Desa Cibuni, Desa Panggesikan kalau nggak salah yang ada di situ tuh. Nanti kita lewat situ. Nah ini kita udah mulai masuk ke daerah gunungnya nih. Ini udah makin sedikit rumah warganya. Di depannya itu bener-bener tebing-tebing, pohon-pohon. Nah ini mataharinya bener-bener bagus banget nih, sunset bagus banget, recommended banget lah. Maksudnya kalau misalnya berangkat jam segini pun, kalau misalnya sampai Ciwidey pun ya recommended banget buat sekedar ngopi gitu, karena di Ciwideynya pun banyak kopi, kayak ngopi di gunung. Terus ada banyak lah kalau misalnya nggak yang bentuknya coffee shop, juga warung-warung yang tuh banyak juga gitu, yang di depan Kawah Putih itu banyak banget. Nah ini kita udah masuk daerah gunungnya nih. Tuh pohon-pohonnya ini udah mulai rindang. Dan di sebelah kanan ini ada yang namanya Ciater Resort Valley gitu. Maksudnya Ciater Resort apa gitu, Ciwidey Valley. Nah ini kita udah mau nyampe di Kawah Putih. Nah karena Kawah Putih itu benar-benar apa ya namanya ya, objek wisata yang terkenal, dan saya pun sering juga enggak, maksudnya tapi ya berkali-kali ke situ, jadi ya kita juga mutusin nggak ke situ, maksudnya kecuali mungkin nanti buat ngenalin ke anak kita gitu. Tapi untuk sekarang belum ada keinginan buat masuk ke Kawah Putih lagi. Kawah Putih, Tangkuban Perahu itu kan udah basic banget tuh. Jadi city tour ya di Bandung tuh pasti nawarin Kawah Putih, Tangkuban Perahu, terus Ranca Upas gitu. Situ Patenggang, di situ ada situ Patenggang. Kalau di Pangalengan ada situ Cileunca. Nah itu salah satu tempat arung jeram juga yang banyak diminati di daerah Kabupaten Bandung atau di Bandung Raya ini gitu, karena ya semua orang nyebutnya Bandung. Jadi main ke Bandungnya kemana? Ke Ciwidey ya, padahal kan itu udah Kabupaten Bandung. Main ke Bandungnya ke Bandung mana? Ke Tangkuban Perahu, padahal itu kan udah Kabupaten Subang, dan Lembangnya pun itu Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu tapi ya karena Bandung Raya, ya udah semuanya juga bilangnya Bandung. Nah ini udah masuk ke jalan-jalan yang benar-benar lebih tenang lagi gitu, dan ini suhunya benar-benar udah sejuk. Kalau di sini nih udah masuk ke hutan ini, udah masuk ke daerah Kawah Putih ini, udah benar-benar sejuk banget nih suhu yang ada di sini. Jalurnya begini terus, dan benar-benar enak gitu. Kalau misalnya San Mori yang suka cornering atau suka udaranya, ini benar-benar cocok banget buat healing. Anak sekarang kan bahasanya healing ya, jadi buat refreshing ya, buat refresh lah, buat refresh dari kepenatan yang ada di kota gitu kan ya. Jadi ya mau gimana lagi, maksudnya yang namanya kota ya pasti penat gitu kan. Tapi sepenat-penatnya kalau kita tinggal di Bandung itu, kalau misalnya cari tempat yang buat ngadem,
tempat yang buat hening, diem gitu, ngelamun, bengong, itu banyak banget dan dekat-dekat banget. Itu salah satu kelebihan lah, salah satu plusnya kalau kita misalnya tinggal di Bandung. Iya benar kotanya panas, iya benar juga sibuk, iya benar juga padat gitu, maksudnya penat. Nah, tapi kita bisa bisa sedikit refreshing ke daerah-daerah pegunungannya gitu. Karena objek wisatanya pun banyak gitu. Nah ini suhu di sini benar-benar dingin ya, suhu di sini benar-benar sejuk, dingin gitu, beda kayak di kotanya. Nah ini dia kawah putihnya nih di sebelah kiri kita ya. Kalau misalnya mau ke kawah putih, masuk ke situ. Dan di depan nanti kita bakal ketemu gerbang Ranca Upas, salah satu camping ground, camping ceria buat keluarga ya di Ranca Upas gitu. Biasanya sih dipakai buat private. Nah sekarang banyak yang camping di situ gitu, bikin konten karena di situ juga ada penangkaran rusa. Ini pintu Ranca Upasnya di sebelah kanan ini. Nah ini kalau misalnya mau ke Ranca Upas ke sebelah kanan. Kalau misalnya mau sekedar ngopi di cafe yang ada di depan ini, kalau nggak salah nama kafenya tuh Ngopi di Gunung kalau nggak salah. Saya juga pernah ngopi di situ, benar-benar enak banget lah, benar-benar enak banget, dan masih dapat sunset. Biarpun di balik-balik pohon, tapi tetap ada sunsetnya di situ. Nah, habis dari sini nanti kita bakal ketemu perkebunan teh Ranca Balinya. Jadi kalau misalnya bosan di Ranca Upas, bosan itu ya kita ke Ranca Balinya. Nah, ini perkebunan teh yang ada di selatan kota Bandung. Kalau misalnya kalian mau ke utara, kalian juga ada yang namanya Ciater, perkebunan teh Ciater, itu Kabupaten Subang tuh. Lewat yang berbatasan langsung sama Tangkuban Perahu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ke arah utara ada perkebunan teh Ciater, kalau kalian mau ke selatan ada perkebunan teh Ranca Bali ya, itu sama-sama ademnya. Tapi menurut saya sih lebih adem Ranca Bali ya, lebih adem Ranca Bali, lebih adem Ranca Bali. Nah kalau misalnya pengen tahu kondisi terbarunya perkebunan teh Ciater, bisa tonton di video sebelumnya. Itu saya ada buat rute perjalanan dari Bandung ke Purwakarta lewat Ciater, dan ada juga Purwakarta Bandung lewat Padalarang. Jadi ya kalian bisa update gimana kondisi jalan terbarunya dari kedua rute itu gitu. Tujuan yang sama tapi rute yang berbeda, dan memang itu jalur konvensional dulu, maksudnya jalur zaman dulu sebelum adanya tol Cipularang, semua orang lewat situ gitu. Nah ini kita udah ada di perkebunan teh Ranca Bali ini. Nah di situ ada pemandian air panas, saya lupa namanya apa gitu, tapi ada pemandian air panasnya. Nah, di sebelah kanan, benar-benar lupa namanya apa nih. Mau sekedar foto-foto di kebun teh atau ngopi-ngopi cantik di pinggirnya ya, sampai sini juga sebenarnya udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya pengen benar-benar kebun teh, terus jalannya sepi, selfie di tengah jalan kayak yang lagi viral, nah itu kita tinggal maju sedikit lagi gitu dari yang ini gitu. Karena kalau misalnya orang dari luar Bandung yang belum tahu ke sana ya pasti mentok-mentoknya di sini udah gitu, karena nggak mau nerusin ke sananya, ke arah Naringgulnya itu gitu, ke arah Gunung Singgulnya itu nggak mau, ke arah rumah yang biru-biru itu tuh, Cibuni, ke daerah Cibuni itu biasanya orang udah cukup sampai sini doang nih. Makanya di sini, nah ini satu spot warung yang benar-benar bagus nih, bisa pagi di warung ini, dan di depannya itu ada kebun teh, kalian tinggal turun aja ke situ,
banyak batu-batu, banyak viewsnya bagus di kebun teh yang ada di seberang warungnya ini nih. Ini salah satu rekomendasi warung. Kalau misalnya kalian cukup nongkrong di warung aja dengan jajan Indomie, cuanki, begitu kopi, ya itu benar-benar cukup banget sebenarnya dengan pemandangan kebun teh, hamparan kebun teh Ranca Bali gitu. Nah di sini pun banyak banget tempat-tempat yang baru ya, yang benar-benar baru ya, dan benar-benar proper gitu. Maksudnya ini kayak Bukit Senyum. Ini saya juga belum pernah ke situ. Apa sih yang ada di situ? Cuma dilihat dari luar ya, bambu-bambu dibikin jembatan, terus dibikin berundak-undak. Ya, itulah Bukit Senyum. Ya, mungkin tapi nggak tahu ke dalamnya kayak gimana lagi. Tapi ya salah satu tempat wisata yang baru juga. Yang belum pernah dicoba juga, kayaknya rumah makan deh. Nah ini di kanan kiri tuh bener-bener kebun teh dan udaranya ini sejuk banget. Nah sejuk banget tuh, biarpun di Bandung gak lagi panas-panasnya, tapi kalau udah sampai sini nggak kerasa, udah nggak kerasa lagi, hilang sama penatnya. Nah lihat pemandangannya nih, tikungan-tikungannya. Nah nanti kalau misalnya kalian ke pantai Cidaun pun ya jalannya seperti ini, tapi lebih terjal lagi, lebih ekstrim lagi, lebih kecil lagi, lebih ekstrim lagi, tikungannya, turunannya, lebih bagus, belokannya nih, yang belokan tikungan. Nah ini juga salah satu tikungan paling bagus nih. Kalau misalnya kalian punya drone, terbangin drone di sini, dilihat dari atas bener-bener meliuk-liuk jalannya tuh nih. Jalannya tuh bener-bener meliuk-liuk di jalan yang ini, jalan sebelum situ Patenggang ini nih. Nah, kalau kalian misal pengen lihat air, lihat danau, lihat situ, bisa main ke situ Patenggang. Karena juga itu salah satu objek wisata yang terkenal juga. Nah di situ Patenggang itu ada yang namanya Glamping Lakeside. Jadi resto yang bentuknya itu kapal pinisi gitu, kapal pinisi yang gede banget gitu, yang ya tapi itu benar-benar resto, dan ada glampingnya juga, glamping, glamour camping. Nah, jadi kalian bisa camping dengan estetik gitu di pinggir situ Patenggang. Namanya itu Glamping Lakeside. Nah ini dia perkebunan teh Ranca Balinya ini. Saya nggak tahu sebenarnya batas Ranca Balinya yang sebelah mana gitu, tapi ya ini benar-benar kalau misalnya yang tahu bisa boleh kolom di komentar gitu, perbatasan yang benar itu yang mana sih Ranca Bali ini. Nah ini benar-benar sejuk udaranya, benar-benar betah gitu, bikin betah, dan ini makin baik. Nah di depan ini ada pertigaan yang mau masuk ke Kabupaten Cianjur. Nah di sini tuh benar-benar udaranya sejuk, dan lihat kondisi jalannya masih mulus gitu di kanan kiri. Nah ini itu doang tuh, cuma segitu doang tambalannya. Di kanan kiri kita itu, di sebelah kanan itu kebun teh, di sebelah kiri hutan gitu. Karena di sebelah kiri itu masuk ke kaki gunung Patuha, kebun teh lagi. Ya perjalanannya begini terus gitu, dan bisa dibilang sampai pantai selatan begini terus. Nah ini di depan itu pertigaan, kalau ke kanan itu ke Glamping Lakeside. Nah yang ada perahunya kayak gini itu, ada perahu, ada Glamping Lakeside. Nama restonya apa? Pinisi apa itu? Nah itu ke
Nah di depan itu ada pertigaan lagi. Kalau misalnya ke kanan itu, nah itu ke situ Patenggang. Kita kita ngambil ke kiri ini nih. Jadi ada percabangan gitu. Kalau ke kanan gitu ke situ Patenggang, nah kita ngambil daerah kiri ke arah Naringgul. Naringgul itu udah masuk ke Kecamatan Cianjur Selatan. Tapi masih jauh sih. Cuma ya ini jalurnya gitu, ini jalur provinsinya. Kalau kita mau misal ke Pantai Cidaun, nah ini udah mulai lengang banget nih. Tuh banyak orang yang foto-foto di tengah jalan tuh, itu lagi cari-cari spot. Nanti di depan lebih banyak lagi yang begitu, karena di depan itu bener-bener jalannya bagus banget, bener-bener aspalnya bagus banget, bener-bener pemandangannya bagus banget. Nah di depan itu udah kelihatan ada kabut tuh, jadi kemungkinan besar sih kita di warung kabut itu dapet kabutnya. Jalannya masih begitu terus, masih mulus dan makin lengang. Makin lengang, tapi insya Allah aman lah, karena udah beberapa kali lewat sini maghrib pun malam gitu ya, malam masih ramai walaupun memang warung-warung yang tadi di pinggir jalan itu udah pada tutup. Cuma ada sebagian doang yang masih buka, masih jadi tempat nongkrong gitu. PR-nya sih di jalur ini aja sampai nanti kita masuk ke Desa Cibuni gitu, Cibuni Estate. Nanti ada tugunya warna biru, putih biru, sesuai sama cat rumah dinas mereka gitu, putih biru yang viral, yang sempat pada itu Cibuni Estate. Nah ini orang-orang rider tuh yang baru pulang, yang mungkin dari pagi gitu, dari pagi atau dari siang, dari warung kabut mungkin, atau dari pantai berangkat kemarin baru pulang sekarang, ya semua bisa aja gitu. Nah di depan itu juga ada salah satu kawah. Kalau tadi di kawah pada di Ciwidey, bukan di Ciwidey, kalau tadi sebelumnya itu ada kawah putih. Nah di depan ini ada yang namanya kawah Rengganis. Banyak banget kawah ya, bener-bener ini area pegunungan aktif. Makanya ada pemandian air panasnya, ada kawahnya, perkebunan tehnya subur. Nah di sini nih, nah di depan sebelah kiri itu jalan ke tadi Curug Rengganis, dan naik sedikit tuh di depan ini nih. Nah di situ di depan ada kelihatan di sebelah kiri. Nah ini masuk ke jalan masuk ke kawah Rengganis di sebelah kiri ini nih. Kita masih lurus terus, sebentar lagi kita sampai sebenarnya. Nah ini udah mulai mendung, mudah-mudahan gak hujan. Cukup terjal turunannya. Dia bisa dilihat udah mulai ada kabut. Justru itu yang kita kejar sebenarnya di warung kabut. Nah ini jalan yang sering dipakai buat foto-foto tengah jalan nih. Mulai dari sini sampai nanti di depan, banyak spot bagus di sini nih. Banyak spot bagus di daerah sini. Nah ini kita udah masuk. Nah yang ini nih yang sempat viral nih, Cibuni tuh, perumahan Cibuni tuh tadi, yang benar-benar biru putih sebenarnya di kanan ada, di kiri ada, di depan pun ada nanti gitu. Dan bisa dilihat itu kabut udah mulai tebal tuh. Nanti kita ada di daerah sana dan di atas. Jalanannya bisa dilihat, waduh bener-bener mulus, lancar. Wah ini seru banget sih kalau misalnya riding di sini, benar-benar seru experience-nya. Ini dengan posisi saya bawa anak dan istri gitu, apalagi kalau misalnya sendiri pakai motor gede di sini, waduh benar-benar enak lah. Nikmati pemandangan yang ada di sini, benar-benar
refresh lah dari penatnya kota, dari panasnya kota Bandung lagi ya, gimana kalau kota-kota yang lainnya yang ada di Jawa Barat dan bahkan Jakarta sekalipun gitu. Waktu itu saya sempat ke Purwakarta itu sampai kena di 40 derajat tuh. Nah ini nanti sampai sini, waduh benar-benar pemandangannya ciamik nih. Kondisi jalannya seperti ini update Oktober 2023. Nah tikungan-tikungannya, iya bener-bener bagus banget, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener-bener bagus. Nah yang ini agak sedikit, yang ini harusnya hijau nih, ini harusnya hijau, cuma udah dipanen mungkin. Kalau hijau ini bener-bener, waduh, hamparan perkebunan teh yang bagus banget nih. Waktu itu kita jalan ke Cidaun, ini benar-benar masih jauh banget, jalur lurus hijau dan cerah. Kalau cerah tuh pegunungannya benar-benar kelihatan bagus gitu, benar-benar kelihatan indahnya. Nah itu di kanan itu masuk ke yang tadi perkampungan tadi juga, pedesaan Cibuni Estate, rumah dinas daripada pegawai PT Melancia kalau nggak salah, Melancia ya. Jalannya seperti ini terus indah, sepi gitu kan. Nah di sini juga sering banyak orang orang foto-foto di tengah jalan. Ini udah mendung banget nih, agak sedikit gerimis. Wah pemandangannya hijau, benar-benar pemandangan yang ciamik, bagus, subhanallah. Nah mungkin sih ya inilah kurang lebih gimana rute perjalanan, rute terbaru terupdate Oktober 2003 dari Bandung menuju ke Warung Kabut. Nanti kita di depan sebentar lagi ini naik terus, kita sebentar lagi bakal sampai di yang namanya Warung Kabut Teh Ita kalau nggak salah, Teh Ita atau apa nanti kita lihat Warung Kabut siapa yang punya Warung Kabut itu. Benar-benar ini naik, ada di gunung, tadi di bawah, naik lagi ke atas, gitu terus. Pemandangan yang ya worth it lah buat dikejar sore-sore gitu. Apalagi nanti kalau misalnya masih ada baksonya, wah itu makan baksonya enak banget gitu di tengah kabut yang udah jarang banget ditemuin di kota. Biarpun waktu sebentar dan lama di jalan ya, kita benar-benar nikmatin banget perjalanannya gitu, nikmatin banget suasananya ya, refresh lah dari seminggu kita beraktivitas gitu. Nah di hari minggunya kita biasa luangin waktu buat main jalan-jalan ke tempat-tempat yang benar-benar menyuguhkan ketenangan, kenyamanan, keindahan, kayak lagu Rizky Febian. Nah ini ada pemukiman lagi, cuma yang ini mungkin tidak termasuk ke perusahaan gitu, jadi ya tidak diseragamkan kayak yang sebelumnya yang Cibuni Estate itu. Cuma yang ini tetap juga dilihat dari bentuk bangunannya sih sama, cuma bedanya nggak dicat doang. Nah ini ada pelebaran jalan nih, ada pelebaran jalan yang mungkin kedepannya juga makin gede lagi, karena di depan itu yang mau ke Pantai Cidaun itu benar-benar sempit jalannya, benar-benar sempit. Jadi kalau misalnya bis harusnya sih nggak bisa lewat situ ya, harusnya nggak bisa lewat jalur ini. Tapi kalau misalnya mobil keluarga, mobil NPP biasa ya masih bisa lah, masih bisa. Minibus kayak Hiace masih bisa harusnya, asal jago yang bawanya gitu. Ini ada perlebaran jalan di sini, tapi tetap nggak ngeganggu kemulusan jalan yang ada di
jalan menuju ke warung kabut ini. Saya lupa namanya jalan apa itu di sini, tapi sebentar lagi kita nyampe. Dan kalaupun misalnya nanti di warung kabutnya penuh, nah ini banyak banget tempat nongkrong yang punya pemandangan yang bagus di area sini nih. Tapi yang terkenalnya ya yang warung kabut itu gitu, warung kabut. Nah, ini udah mulai sedikit turun hujan gerimis, tapi sebentar lagi kita sampai di tujuan akhir kita di warung kabut, tujuan akhir perjalanan kita sekarang gitu ya. Mungkin kedepannya kita bakal lanjutin lagi perjalanan ini sampai ke ujung selatan, bukan ujung selatan ya, ujung selatan Pulau Jawa, lebih tepatnya bagian Jawa Barat. Nah, jadi kita langsung menghadap ke samudra, lautan lepas, pantai selatan. Nah, Cidaun ini udah mulai hujan di sini. Kabutnya bisa dilihat, udah mulai masuk kabut. Akhirnya kita dapet lagi nih ngerasain suasana sore hari hujan dan berkabut. Benar-benar indah di sini nih. Ya, mudah-mudahan warungnya masih belum tutup ya, masih buka gitu kan. Ini udah sore banget. Ini udah sore banget, 4:30-an. Dan posisinya ini hujan gerimis nih. Tuh di kiri bisa dilihat, di kiri benar-benar kabut, dan ini udah dari ketinggian nih. Benar-benar kabut dan di ketinggian. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati kalau misalnya nanti kesini. Apalagi kan ini baru berangkatnya nih. Pulangnya itu otomatis lebih gelap lagi kabutnya gitu. Lebih tebal lagi, cahayanya lebih gelap lagi, dan nggak sampai 5 meter biasanya jarak pandangnya. Nah, di depan nanti kita sebentar lagi sampai di tempat yang disebut warung kabut. Nah, di sini pun juga kabut-kabutnya udah tebal nih. Nah, di sebelah kiri tuh udah tebal banget. Itu kalau misalnya nggak ada kabut itu lembah yang benar-benar indah gitu pemandangannya. Tapi ya karena ketutup kabut jadi nggak kelihatan putih gitu. Ini udah mulai tebal banget di sini, tebal banget. Bentar lagi kita nyampe di tujuan kita gitu, di warung kabut. Bentar lagi nih nyampe nih. Nah, banyak banget sebenarnya di sini, banyak banget warung-warung yang pinggir-pinggir ini, dan memang ngerasain juga tebalnya kabut. Jadi kalau misalnya nanti ke warung kabut, di warung kabutnya penuh, karena ya ini kalau pagi banyak banget anak-anak motor, banyak banget komunitas-komunitas yang nongkrong di sini. Karena ya mereka ya mungkin ngejar Sanmorin ya kan, ngejar Sanmorin. Nah, ini kayak di depan nih warungnya, waduh udah bener-bener kabut banget nih. Ini bener-bener asik banget jalan di sini nih. Mungkin kalian yang udah lama nggak ngerasain kabut, kalian harus nyoba main kesini. Khususnya orang-orang di daerah Bandung ya. Apalagi di musim kemarau kayak gini nih. Tapi ya kalau di sini nggak kerasa kayaknya panasnya. Mungkin ada sedikit naik derajatnya. Tapi untuk ukuran kita yang ada di kota gitu, ini udah masuknya dingin. Nah, ini posisi hujan gerimis dan makin lebat, jadi harus benar-benar dipersiapin kalau misalnya mau main kesini gitu. Karena memang ini masih udah dekat, jadi tetap kita terobos hujannya gitu. Karena biar sampai gitu warung kabutnya.
biar kita juga bisa share ke kalian gimana sih pemandangan di warung kabut itu. Bener-bener pemandangan yang jarang banget nih, jarang banget. Iya, tapi kalau misalnya pengen sering ya sering-sering aja ke sini gitu, tiap minggu, biar ngerasain. Nah ini kamera kita udah mulai kena air nih, di hujannya udah mulai lebat di sini. Bisa dilihat dari kondisi jalannya tuh. Nah ini udah benar-benar ketutupan nih air. Udah ketutupan air karena memang hujannya cukup keras, cukup deras gitu. Tapi nggak gerimis tapi gerimis yang cukup tebal gitu. Dan kita tetap harus sampai gitu, karena ini memang udah deket banget di warung kabutnya nih. Udah dekat banget di warung kabutnya, jadi kita putusin buat terus terobos hujan sampai akhirnya nanti sampai di warung kabut. Nah kalau kalian bisa lihat plang di depan kayak gini, nah kalian mimpi aja ke kiri. Nah ini dia warung kabutnya. Dengan kondisi ini udah jam 5 kurang, dan biasanya dia nggak sampai malam. Nah ini dia warung kabutnya, warung kabut Teh Ika ternyata namanya. Jadi ya mungkin sekian aja perjalanan kita kali ini. Kita mau ngebakso dulu dengan kondisi yang seperti ini nih, kabut. Waduh tuh di situ ada tempat kopi yang benar-benar ini ya, kabutnya setebal ini ya. Tuh bisa dilihat. Nah ini udah jam 5:30 nih. Ini diambil dan udah tutup tuh, karena memang gak sampai jam 6, harusnya dia sampai jam 5 doang. Dia kalau malam minggu baru bisa sampai jam 6 atau jam 8, tapi ini udah tutup kondisinya. Tadi kita udah sempet, yang penting kita sempet makan baksonya, sempet nikmatin kabutnya. Ya itu aja paling. Sampai jumpa di cerita roda Indonesia selanjutnya. Terima kasih.